Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid, yang terkenal dengan kemewahan dan kecintaannya pada keadilan, memanggil Abu Nawas ke istana. Seperti biasa, Abu Nawas datang dengan penuh percaya diri, meskipun ia tahu bahwa setiap pertemuan dengan raja pasti mengandung ujian kecerdikan. Setibanya di istana, raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau membuat sesuatu yang luar biasa untukku. Sesuatu yang tidak dimiliki raja manapun di dunia. Aku ingin kau membuatkan aku jubah kebesaran yang tak hanya megah, tetapi juga mampu membuat semua orang kagum. Kau punya waktu 1 minggu." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu berkata dengan senyum liciknya, "Baiklah, Baginda. Hamba akan membuat jubah yang akan membuat dunia tercengang." Minggu yang sibuk. Abu Nawas pulang ke rumah dan mulai berpikir keras. Sebenarnya, ia tidak tahu bagaimana membuat jubah yang luar biasa seperti yang diminta raja. Namun, ia yakin kecerdikannya akan menyelamatkannya. Selama seminggu penuh, ia berpura-pura sibuk menjahit di rumahnya. Setiap orang yang bertanya apa yang sedang ia buat, ia menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku sedang membuat jubah paling indah untuk Baginda Raja. Jubah ini istimewa, hanya orang yang pintar dan jujur saja yang bisa melihatnya." Hari penyerahan. Setelah 1 minggu, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa jubah kebesaran. Tentu saja, ia tidak membawa apa-apa selain tangannya yang kosong. Di hadapan raja dan para pejabat istana, Abu Nawas berkata, "Baginda, inilah jubah kebesaran yang hamba janjikan. Lihatlah betapa indahnya kain ini, betapa detail bordirannya, dan betapa megah coraknya." Raja Harun al-Rasyid memandang tangan kosong Abu Nawas dengan penuh kebingungan. Namun, ia teringat ucapan Abu Nawas bahwa hanya orang pintar dan jujur yang bisa melihat jubah itu. Raja tidak ingin dianggap bodoh atau tidak jujur, maka ia berkata, "Luar biasa, Abu Nawas. Jubah ini benar-benar indah." Para menteri dan pejabat istana yang mendengar perkataan raja pun segera memuji-muji jubah tersebut. "Sungguh luar biasa. Detailnya sangat mengagumkan," kata salah satu menteri. "Baginda terlihat semakin agung dengan jubah ini," timpal yang lain. "Parade jubah kebesaran." Raja yang sudah terbuai dengan pujian itu memutuskan untuk mengenakan jubah tersebut dalam parade kerajaan. Dengan penuh kebanggaan, ia berjalan keliling kota tanpa mengenakan apa-apa selain jubah kebesaran. Rakyat yang melihat pun bingung, tetapi mereka takut dianggap bodoh atau tidak jujur, sehingga mereka ikut memuji jubah itu. "Lihat, jubah Baginda benar-benar megah," teriak seorang pria tua. "Baginda adalah raja paling bijaksana dan hebat," ujar seorang ibu. Namun, di tengah kerumunan, seorang anak kecil yang polos berteriak, "Ibu, kenapa raja berjalan tanpa busana?" Semua orang langsung terdiam. Raja pun sadar bahwa ia telah ditipu. Dengan wajah merah padam, ia memanggil Abu Nawas setelah parade selesai. "Abu Nawas, berani sekali kau mempermalukanku seperti ini," bentak raja. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Ampun, Baginda. Hamba hanya memenuhi perintah Baginda. Bukankah Baginda ingin sesuatu yang membuat semua orang kagum? Kini semua rakyat membicarakan jubah Baginda, bahkan hingga ke pelosok negeri." Raja terdiam, lalu akhirnya tertawa terbahak-bahak. Ia mengakui kecerdikan Abu Nawas, meskipun ia sendiri sempat merasa malu. "Baiklah, Abu Nawas. Kali ini aku memaafkanmu. Tapi ingat, jangan ulangi lagi." Sejak saat itu, cerita tentang jubah kebesaran Abu Nawas menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, bahkan menjadi cerita yang mendunia dan penuh tawa. Di sebuah desa, ada pasangan suami istri yang dikenal sering bertengkar karena hal-hal kecil. Suatu hari, mereka bertengkar hebat hanya karena masalah tempat tidur.
Sang istri merasa tempat tidurnya terlalu kecil untuk mereka berdua, sementara suami merasa tempat tidurnya sudah cukup besar. Aku bilang ini sempit. Setiap malam aku hampir jatuh dari kasur, melayani istrinya. Kalau kamu merasa sempit, itu karena kamu terlalu banyak bergerak, balas suaminya. Pertengkaran ini berlangsung selama berhari-hari hingga akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan Abu Nawas. Setelah mendengar cerita keduanya, Abu Nawas mengangguk serius. Baiklah, aku akan membantu kalian. Tapi aku butuh waktu 1 malam untuk menyelesaikan masalah ini. Abu Nawas kemudian meminta mereka untuk menginap di rumahnya malam itu, sementara dia meminjam tempat tidur mereka. Pasangan itu setuju. Ketika malam tiba, Abu Nawas melakukan sesuatu yang sangat aneh. Dia membawa kambing peliharaannya dan menaruhnya di tempat tidur bersama dirinya. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali ke rumah pasangan itu dengan wajah lelah. Bagaimana, Abu Nawas? Apa kau menemukan solusinya? Tanya si suami. Tentu saja, kata Abu Nawas. Aku tidur di tempat tidur kalian malam tadi bersama seekor kambing. Meski begitu, aku tidur nyenyak. Mendengar ini, pasangan itu terkejut. Bagaimana bisa? Tanya istrinya. Aku belajar satu hal, bukan ukuran tempat tidur yang penting, melainkan kesabaran dan pemahaman kita terhadap sesama penghuni tempat tidur itu. Pasangan itu mengingat dan menyadari betapa konyolnya pertengkaran mereka. Sejak saat itu, mereka berhenti bertanya tentang tempat tidur. Teka-teki Raja Harun dan Abu Nawas. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Maka, dia memanggil Abu Nawas ke istana dan memberikan teka-teki yang tampaknya mustahil untuk dipecahkan. Abu Nawas, kata Raja, aku ingin kau melakukan 2 hal. Pertama, bawa sesuatu yang bisa mengisi seluruh ruangan ini, tapi tidak boleh berat. Kedua, jika aku tidak puas dengan jawabanmu, kau akan dihukum. Abu Nawas mengangguk tenang. Baik, tuanku. Beri saya waktu 1 hari untuk memikirkan penjelasannya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah benda kecil. Raja Harun penasaran dan menunggu Abu Nawas menunjukkan apa yang dibawanya. Abu Nawas mengeluarkan sebuah lilin kecil dan korek api. Ia menyalakan lilin itu, dan dalam sekejap, cahaya lilin memenuhi seluruh ruangan. Tuanku, kata Abu Nawas, cahaya lilin ini memenuhi ruangan Anda tanpa memiliki berat yang sama sekali. Raja Harun terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Abu Nawas, kau memang cerdik seperti biasa, tapi aku punya 1 teka-teki lagi untukmu. Apa itu, tuanku? Tanya Abu Nawas. Bawa aku sesuatu yang sekaligus manis, pahit, basah, dan kering. Abu Nawas tersenyum kecil. Dia kembali meminta waktu 1 hari. Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa sebungkus daun teh. Tuanku, inilah penjelasannya. Teh ini manis jika dicampur gula, pahit jika diminum tanpa gula, basah jika diseduh, dan kering dalam bentuk aslinya. Raja Harun tak bisa menahan tawanya lagi. Kau benar-benar tak terpecahkan, Abu Nawas. Kau bebas dari hukuman, dan aku harus mengakui kecerdikanmu. Sejak hari itu, Raja Harun semakin menghormati Abu Nawas, sementara rakyat terus menceritakan kisah kecerdikan dan kebijaksanaannya dari generasi ke generasi.